Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih menelusuri perjalanan kasus persekusi eksekusi yang diduga dilakukan oleh sindikat berkaitan dengan hilangnya Indah Wayu Widiawati, oknum guru SD 03 Tambak Romo. Kita menyampaikan beberapa petunjuk atas penelusuran kasus yang selama ini dilakukan oleh intelijen. Jadi seolah-olah menurut opini saya kasus ini sengaja ditutup-tutupi rapat kerannya di Dinas Pendidikan Tambak Romo karena asas praduga tidak bersalah, tetapi secara otomatis yang nanti akan terproses hukum terutama adalah kepala-kepala sekolah dan kepala dinas di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, yaitu mulai Subagi, Sudarmati yang sudah ditahan oleh saudara Jayus tetapi jebol. Saya ingin bahwa perkara ini kembali dibahas dan dimediasikan lagi agar supaya supremasi hukum di Indonesia dapat ditegakkan. Siapa yang bersalah dapat dituntut dan diproses secara hukum karena jelas-jelas saya adalah korban, baik itu penelantaran, persekusi, eksekusi, dan rekayasa sedemikian rupa oleh oknum-oknum di Dinas Pendidikan yang upayanya dibalik, yang keterangannya dibalik-balik seolah saya ini adalah tersangka, padahal IWW tersangka oleh rekayasa polsek terkait, yaitu dugaan rekayasa Polsek Pinong, Gabus, dan Tambak Romo saat itu, karena belum paham apa yang dimaksud dari perkara tersebut dan adanya upaya menutup-nutupi kekebalan hukum di mana saudara Bambang Permati atau Bambang Budiono lah yang juga menjadi kunci atau saksi kunci atas minggatnya IWW, entah itu turut serta membantu atau dengan maksud tertentu tentunya kita tidak tahu sebelum diminta keterangan, karena telah benar-benar membawa kabur, merampas, menculik secara arogan anarkis anak-anak dan istri saya pada peristiwa 11/11/2011 yang membuat alibi pengalihan kasus lainnya, yaitu seolah-olah adanya KDRT. Bahwa secara eksplisit setelah terjadinya eksekusi atau persekusi yang saya alami, yang terjadi kepada saya selanjutnya diintimidasi, diteror, dan dipersekusi oleh preman-preman di wilayah Gabus, wilayah Tambak Romo, Kayen, yang pada intinya saya dihalangi, dihadang, diancam untuk tidak melaporkan kasus ini kembali kepada polisi, dan saya merasa diancam dan akan dihabisi. Begitu pula kalau melaporkan ke kepolisian maka saya disewakan preman untuk menghabisi saya. Terbukti yang dilakukan Jayus Setianto ya pada 11/2/2012, orang Dayang Mulyo mencegat saya di tengah jalan dan memukuli saya 17 kali pukulan dan membawa celurit 6 buah anak buahnya yang preman-preman semua. Yang selanjutnya adalah kejadian penganiayaan itu terjadi di jalan antara Sugian sampai ke Bulamang pada jam 10 malam. Pelaku jelas-jelas adalah Jayus Setianto, yaitu Kadinas Tambak Romo, yang diduga ada hubungan khusus dengan saudari Indah Wayu Widiawati sebagaimana yang kami maksudkan. Lalu pada hari berikutnya barangkali juga saya duga Jayus ini memerintahkan centeng atau preman lagi karena merasa malu dituduh berselingkuh atau melakukan gendaan dengan istri korban oleh keterangan guru-guru. Dia menyuruh preman-preman tersebut 3 mobil ABV yang membawa celurit semua di desa Kopek, Karangwotan, Pucak Wangi. Saya berhasil lolos, berlari dari pengejaran preman-preman ini yang jelas diduga suruhan oleh Jayus Setianto dan masih dalam pendalaman. Kejadian ini saya laporkan kepada kepolisian terkait, yaitu Winong, Pucak Wangi, dan Gabus. Namun sampai saat ini belum ada respon sama sekali dan belum ada jaminan keamanan saya sebagai pengadu. Maka dari kronologis kejadian ini mohon untuk kasus ini dapat diungkap siapa otak ulang
siapa otak dan dalangnya, vendornya, laporansinya, data kejadian ini, dan siapa provokator, karena kasus ini memang mengandung unsur-unsur politis ya. Belakangan tersangka, para pihak yang membackingi premanisme ini saya ketahui adalah oknum-oknum polisi di beberapa tempat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tidak-tidaknya terkait adanya dugaan penyimpangan, Kepala Dinas Tambak Romo Muhammad Sutopo ini diminta untuk memberi keterangan, selalu menghindar dan lari dari masalah jika diminta klarifikasi terkait ACC gugat cerai yang dilakukannya dengan guru SD bermasalah tersebut. Adapun melalui kuasa insiden saya, Ibu Hartini, melalui via telepon, Sutopo memberikan pernyataan yang berubah-ubah. Pertama, katanya dia memang haknya untuk meng-ACC gugat cerai atas aduan anak buahnya dengan alasan saudara Dede atau suaminya menderita gangguan kejiwaan atau disabilitas mental. Yang kedua, lalu dalam pengakuan yang kedua, alasannya sudah kewenangannya atau kewajibannya sebagai atasan untuk resolusi yang mana. Yang ketiga adalah Sutopo menyampaikan bahwa sudah melempahkan perkara tersebut kepada pengadilan, BKD, dan Bupati. Yang keempat, bahwa Sutopo mengancam atau menantang korban agar melaporkan ke kepolisian atau kejaksaan kalau memang bisa membuktikan adanya aroma tidak sedap atau gratifikasi seks di kalangan anak buahnya di SD-SD, lalu korban betul-betul lapor polisi, laporan terkait arogansi pelayanan Dinas Tambak Romo yang mengatakan ada aroma tidak sedap. Jadi yang mengatakan aroma tidak sedap atau mesum itu adalah saudara Sutopo sendiri, bukan kami. Yang kelima adalah Sutopo merasa takut kepada Bu Indah. Entah alasan apa kita tidak tahu, kalau tidak mau ACC katanya akan diperkarakan, lalu ada apa? Apa takut ketahuan belangnya, mungkin akan dibully atau dibuka aibnya, dan Sutopo sengaja tutup mulut sampai dengan sekarang dan tak mau dimediasi dengan baik. Atas kejadian ini malah belakangan setelah dipanggil di inspektorat, Sutopo mengutus 3 anak buahnya yaitu Subagi, Dahlan, dan Sunarto agar meminta maaf kepada saya tetapi melalui surat. Karena salah paham, Dahlan Istanto meminta dengan lesan dan berkaitan dengan rumor-rumor yang serius yang pernah menjalin hubungan gelap atau diduga melakukan hubungan perselingkuhan dengan IWW adalah Sunarto SPD, Dahlan Istanto. Boleh dicek melihat gestur mereka, maka daripada kita menangkap basah perselingkuhan dan itu menjadi persekusi, kami sengaja menyampaikan ini secara tertutup agar menjadi perhatian para pihak.